Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyul huda wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat, amma ba'd. Yang pertama-tama yang Al-Faqir muliakan dan juga Al-Faqir cintai, segenap para asatidzah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bil khusus bidzikir mukarram Ustadz Zainus Solihin dan juga Bapak Haji Tamrin dan juga segenap jajaran pengurus musola Al-Husna, yang semoga Allah Subhanahu wa taala kita doakan guru-guru kita, pertama panjang umur, sehat afiat, Allah limpahkan rezekinya yang halal, yang banyak, yang barakah, amin amin ya rabbal. Dan semuanya yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita hadir acara maulid, berkah kita memperbanyak zikir, berkah kita menyebut daripada kajian-kajian atau sirah-sirah perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat dan diberikan kita kemudahan bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa berkunjung ke kota Makkah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita tentunya nikmat iman, nikmat Islam, dan terlebih lagi nikmat sehat wal afiat, dari mana nikmat-nikmat tersebut datang kepada kita semua karena niat kita yang baik, karena niat kita yang tulus hadir ke sini untuk memperbanyak zikir kepada Allah, mendengarkan daripada ayat-ayat Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan terlebih lagi mengingat daripada sosok yang agung, manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Maha Mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang Maha Agung, Nabi dan juga Rasul yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau adalah sebuah pedoman bagi kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan beliau sebagai contoh keseharian kita, yang menjadikan beliau Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebaik-baiknya manusia, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini tujuan peringatan Maulid, kelahiran daripada manusia yang paling istimewa, manusia yang paling istimewa, paling purnanya manusia. Habibun yagarul badru fi tamami wajhi, yang mana kesempurnaan, keistimewaan tidak didapatkan dari seorang manusia yang paling tampan di dunia ini melainkan Nabi besar Muhammad. Kalau orang cinta karena ketampanan seseorang, Nabi paling tampannya manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Habibun yagarul badru fi tamami wajhi, bahkan rembulan saja, bulan purnama, yang kalau kita lihat keindahannya bulan purnama, itu bulan purnama iri melihat wajahnya Nabi besar Muhammad. Tamami wajhi, sempurnanya itu wajahnya Nabi besar Muhammad. Kalau dari mensifatinya aja begitu banyak orang ketika membuat karangan syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan dari apa yang aku puji ini serasa aku masih kurang untuk memuji Rasulullah. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maulid yang tadi kita baca maulid Sintud Durar, betul. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengarang kitab Sintud Durar, mengatakan di dalam kitab tersebut, di dalam bacaan fasalnya itu mengatakan wa in kanatil alsunu la tafi bi usyri mi'syari afsafi zalikal mausuf.
Bahkan setiap lisan yang aku ucapkan untuk menyebutkan daripada sifat-sifat keagungan Nabi besar Muhammad, bi usyri mi'syari, bahkan dari 10/100 sifatnya Nabi besar Muhammad tidak cukup aku masukkan ke dalam kitab maulidku. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau paling purnanya, sempurna-purnanya manusia. Kalau sempurna doang biasa, tapi kalau paling purna itu luar. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tujuan ini peringatan Maulid, kita pengen tahu siapa sih Rasulullah, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah. Dan juga kita itu dituturkan, diwajibkan bagi kita untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat seseorang manusia akan mendapatkan keridhaan kecintaan Allah melainkan lewat Nabi besar Muhammad. Kita ini beruntung karena kita ini kumpul sama orang-orang yang cinta sama Nabi besar Muhammad. Kita kan nggak mungkin datang ke sini kalau nggak cinta, betul gak? Woi, betul gak? Ini kayak orang lemes banget nih. Baru juga belum jam 10 ya, jam 9 aja belum. Ya, banci belum keluar. Sebab perkumpulan kita nih bertemu dengan orang-orang soleh. Makanya mengadakan peringatan Maulid seperti ini bukannya nggak penting. Penting. Bahkan Imam Suyuti mengatakan di perayaan Maulid ini gak meninggalkan daripada anjuran-anjuran yang Rasulullah SAW ajarkan. Kita disuruh banyakin zikir. Dari awal kita udah zikir, betul gak? Baca tahlil gak tadi? Baca tahlil. Tahlil zikir gak? Zikir. Baca Quran gak? Baca Quran. Ya, biasanya ada qori baca Quran. Yang pertama zikir, baca Quran. Ya, kemudian apa? Wa qira'ati akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membaca daripada kisah-kisah perjalanan, bahkan menyebutkan sifat dan akhlak perangainya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mendengar daripada kisah-kisahnya menjadi rindu, semakin cinta kepada beliau. Berapa tuh? 3. Ya, yang terakhir apa? Ini yang paling inti. Yang bikin orang itu dapat banyak pahala, apalagi yang bikin maulid, yang bikin acaranya. Wa yumaddu simatul mamdud. Ya, diberikan daripada hidangan. Sebenarnya acara paling inti itu bukan ceramah. Woi, masih pada hidup kan? Yang paling inti, adik ibu ya, bu, rame bener. Baru saya mau doain kalau yang nggak jawab suaminya kawin lagi. Bu, kok makin lemes sih suaranya? Jangan-jangan pengen kawin lagi suaminya nih. Bu, senang nggak hadir maulid? Ada makannya ibu ya? Sebenarnya acara inti ya maulid itu bukannya ceramah. Intinya tuh tahu. Tapi alhamdulillah yang menggerakkan kaki kita ke sini itu karena kita cinta sama Nabi besar Muhammad. Kalau kita pengen tahu bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sebutin begitu banyak sifat-sifatnya Nabi nggak bakalan kelar. Bahkan Habib Ali aja menyebutkan tadi apa? 10/100, 10/100 saking banyaknya sifatnya Nabi ya, yang begitu mulia. Kitab Maulid gak bisa masukin semuanya. Tapi segitu aja kitab Maulid diagungkan, dibaca di mana-mana. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita pengen tahu akhlaknya Rasulullah, ini biar kita bisa tiruin Nabi. Nabi itu semua dalam ciri khas akhlak itu semuanya ada. Dari semua sifat yang paling baik ada dalam Nabi besar Muhammad. Soal dermawan, Nabi paling terdermawan. Padahal kita tahu keadaan Nabi. Nabi itu kalau misalnya dipanggil sama orang miskin, kita kan semua nih orang kaya semua, amin. Mau jadi orang kaya apa orang berkah? Mau jadi orang kaya apa orang berkah? Berkah apa kaya?
Pilihnya satu dong. Tadi kaya ntar berkah. Jadi mau kaya apa berkah? Nggak mau kaya? Pindah lagi. Tadi berkah, mau kaya kaya. Intinya begini, iya tuh, saya mau tuh kayak begitu, mau kaya berkah, dua-duanya dapat. Intinya seperti ini, orang kaya belum tentu barokah. Betul gak? Tapi orang barokah insya Allah bisa kah? Iltamisul barokah min dzawil barokah. Carilah keberkahan dari orang yang memiliki keberkahan. Siapa yang memiliki keberkahan? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang dia itu sudah menjadikan jasadnya, ruhnya itu bersama dengan Nabi besar Muhammad, maka dia akan memiliki daripada keberkahan. Ketika kita berkumpul dengan orang yang memiliki keberkahan, insya Allah keberkahan tersebut akan turun kepada kita. Jadi intinya kita mau jadi orang kaya apa berkah? Pindah deh berkah deh tuh. Insya Allah antum jadi orang kaya yang berkah, amin. Nabi ketika dipanggil sama orang miskin itu langsung datang. Makanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kan sebutkan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatam muajjalah. Ketika dipanggil, diundang sama orang miskin, Nabi langsung datang. Ijabatan muajjalah. Artinya memenuhi panggilan tersebut dengan cepat. Nggak pakai lama. Antar deh orang miskin belakangan aja. Ya, udah kelihatan potongannya. Ada gak yang model begitu? Banyak. Nabi ngajarin kita, jangan kita pandang orang. Kita lihat orang tuh mau dia kaya, mau dia miskin sama aja. Tuh akhlak Nabi besar Muhammad. Gak sampai itu aja. Bahkan diriwayatkan ada sebuah cerita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya bawa 8 dirham. Keluar beliau dari rumahnya, baru aja beliau jalan berapa langkah, beliau menemui seorang jariyah, budak perempuan, anak kecil, sedang menangis. Menangis segugukan di pojokan. Nabi samperin, mayu bekiki, ya walad, mayu bekiki, wahai anak kecil, wahai budak, apa yang membuat engkau menangis? Lalu ini anak, dia jawab, ya Rasulullah, aku diperintahkan sama majikanku, diberikan aku bekal 4 dirham untuk membeli sesuatu di pasar, tapi ketika di perjalanan aku kehilangan 4 dirham tersebut. Nabi nggak pakai banyak omong, beliau ambil 4 dirham di dalam sakunya beliau kasih ini jariyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggak pakai mikir, Nabi langsung ambil 4 dirham dikasih ini anak kecilnya. Girang dia. Langsung Nabi suruh, sekarang engkau pergi ke pasar, beli hajat yang engkau diperintahkan oleh majikanmu, biar engkau nggak dimarahin sama majikannya. Pergi dia, Nabi jalan lagi. Beliau itu keluar bawa duit 8 dirham, tujuannya mau ke pasar, pengen beli gamis. Sampailah beliau di pasar, beliau beli gamis seharga 2 dirham. Dari 8 dirham berkurang 4 sama 2 jadi berapa? Cepet banget ngitungnya. Berapa? 4 ditambah 2 kurang 8 berapa? Berapa? Tinggal 2. Oh, tadi cepet jawabnya. Udah hilang aja tuh duit. 2 dir. Kan pertama 4 dirham dikasih ke jariyah, ya, budak perempuannya yang tadi nangis. Ya, 2 dirhamnya beli gak? Sisa berapa? Sisa 2. Gimana sih ngitungnya lama? Tadi cepet perasaan. 2 dir, sisa 2 dirham. Setelah Nabi membeli hajatnya, membeli gamis 2 dirham, Nabi mau pulang, ketemu sama seorang pengemis, minta sama Nabi, minta uang, dikasih sama Nabi 2 dirham. Habis gak tuh duit? Dari 8 dirham sampai habis. Tuh lihat Nabi besar Muhammad. Gak sampai itu aja. Nabi jalan setelah ngasih 2 dirham ke pengemis tersebut, ngelihat jariyah tadi menangis lagi di tempat yang sama. Habis dia membeli hajat yang tadi dia bilang sama Rasulullah, yang 4 dirham tersebut sudah dibelikan hajatnya, tapi dia menangis lagi. Nabi tanya, ya hada, limadza tabki? Wahai anak kecil, tadi udah dikasih 4 dirham, kenapa nangis lagi? Kenapa hilang lagi duitnya? Dijawab sama budak tersebut, ya Rasulullah, memang betul saya sudah membelikan
uang tadi yang dikasih 4 dirham untuk membelikan hajat yang disuruh oleh majikanku. Tapi aku takut ya Rasulullah untuk balik lagi. Karena kenapa? Aku udah terlambat sama batas waktunya tadi, disuruhnya harusnya cepet-cepet. Cuman aku terlambat, aku takut pulang dimalahin ya Rasulullah. Lalu Nabi jawab apa? Nabi bilang ke orang ini, ya udah, sekarang engkau tunjukkan di mana sekarang rumah majikanmu. Kata budak ini, ya Rasulullah, rumah majikanku jauh ya Rasulullah, kharijal Madinah, di luar daripada Madinah. Nggak apa-apa, kata Rasulullah. Aku yang bakalan nemenin kamu untuk balik ke rumah majikan tersebut. Aku yang bakal belain kamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku jalan di depan, kata Rasulullah, engkau di belakang, sekarang tunjukin kemana arahnya. Jalan Nabi sama budak ini sampai akhirnya sudah keluar dari kota Madinah menuju kampung majikan tersebut. Itu rumah yang isinya majikan itu semuanya rata-rata perempuan. Ngelihat keluar jendela, lihat Nabi besar Muhammad berjalan ke arah rumah tersebut, rumah dia ini. Sampai akhirnya waqafan Nabi amamal bab, sampai Nabi di hadapan rumah tersebut, di depan pintunya. Nabi mengetok itu pintunya, lalu Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Nabi ucapkan salam, ini dari dalam majikannya nggak dengar salamnya Nabi, dia nggak dengar, cuman dia dikhufyah sama dia, diringankan suaranya, menjawabnya pelan. Jadi Nabi nggak dengar, padahal udah dijawab. Nabi ngerasa belum ada yang jawab nih, diketok lagi, diucapkan lagi assalamualaikum, diulang sampai ketiga kali. Baru ketiga kalinya ini majikannya menjawab dengan lantam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ayuhan nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Dibukakan pintunya, ketika dibuka pintunya, ini akhlaknya Nabi. Ini akhlaknya Nabi. Nabi langsung memalingkan wajah yang tadinya ke arah pintu, langsung memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Itu sengaja beliau lakukan. Kenapa? Karena beliau takut ketika ini tuan rumah membuka pintunya, melihat sesuatu yang nggak pengen dilihat sama tuan rumah tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kan kebanyakan dari kita, kalau misalnya masuk mau ke rumah temen kek, mau rumah siapa aja, main asal nyelonong aja. Tahu nyelonong nggak? Nyelonong bahasa Betawi ya. Nyelonong, saya orang Betawi, Habib Betawi. Jadi saya setengah badan saya masih ada Betawinya. Ya mukanya doang kelihatan ada Arab-Arabnya, tapi saya Betawi. Nenek saya Betawi Bukit Duri. Namanya Haja Barka binti Ahmad Fushani, istrinya Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Seggaf. Ya. Jadi saya ini bukan Habib Jawa. Saya Habib Betawi. Sini ada orang Betawi gak? Ada orang Betawi gak? Banyak. Mana hitung tangan? Hitung tangan. Wih, Betawi. Dikit banget, tadi katanya banyak. Ya, nenek saya tuh Betawi Bukit Duri, Pak, Bu. Wih. Masih pada hidup. Nenek saya Betawi Bukit Duri, anaknya nggak banyak. Nggak banyak, cuman 21. Bu. Cuman 21, Bu, nggak banyak. Saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada setengahnya. Bu, saya doain ibu-ibu semuanya panjang umur. Yang lain pada mati, tinggal ibu-ibu doang. Tuh akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak lihat ke dalam, takut kalau misalnya apa, ngelihat sesuatu yang ahlul baitnya, orang rumah tersebut nggak pengen dilihat. Nabi palingkan wajahnya. Lalu Nabi mengatakan, kenapa engkau baru buka pintumu sampai aku sudah memulang daripada salamku 3 kali? Ya Rasulullah, aku minta maaf ya Rasulullah, bukannya aku nggak dengar salammu ya Rasulullah, tapi kami sengaja, kami itu udah jawab, tapi kami ringankan, kami pelankan suara kami sampai ketiga kalinya baru kami kencangkan. Kenapa? Karena kami pengennya Rasulullah dengan salammu dan doamu rumah kami menjadi berkah dan manfaat. Kenapa? Diberikan doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doakan kami ya Rasulullah agar kami mendapatkan kebaikan dan mendapatkan rahmatnya Allah dan juga syafaatmu nanti di yaumil qiyamah. Didoakan sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya lagi sama ini majikan, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau datang ke rumah kami ya Rasulullah? Nabi langsung menjawab, aku datang li ajli hadzal walad. Aku datang nih karena ini anak ini, karena jariah ini, ya budakmu. Karena dia takut pulang diomelin sama kalian semua ini, karena dia telat membeli hajatnya, makanya aku temenin dia. Langsung ini majikan-majikannya ngomong, ya Rasulullah,
Kalau misalnya karena dia engkau datang ke sini ya Rasulullah, fahiya hurratun li ajlillah, maka aku bebaskan ini majikan karena Allah Subhanahu wa taala, wa li ajlika ya Rasulullah, karena sebab engkau ya Rasulullah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bayangin tuh Nabi tuh. Sebab karena balikin ini budaknya ke majikannya, ini majikannya, ini budaknya ini dibebasin. Lihat tuh, rahmat dan syafaatnya Nabi besar Muhammad. Itu baru di dunia ya, baru di dunia itu budak. Gimana nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal. Berkat peringatan Maulid seperti ini ya, tujuan kita agar apa? Semakin dekat sama Nabi Muhammad. Orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad, insya Allah dunia wal akhirat kita bakal selamat. Amin ya rabbal. Dan nggak nyampe situ saudara. Setelah Nabi memulangkan daripada budak jariyah tersebut kepada majikannya, Nabi pulang ke rumahnya karena sudah selesai hajatnya. Nabi bawa gamis yang tadi dia beli, ketemu sama seseorang pengemis juga, mengadu kepada ya Rasulullah, berikan aku sedekah ya Rasulullah, berikan aku uang atau enggak gamis ya Rasulullah, aku ini bajunya udah jelek ya Rasulullah. Enggak pakai banyak omong, gamis yang baru Nabi beli tadi di pasar 2 dirham dikasih sama itu, sama pengemisnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dikasih itu pengemis langsung gamisnya Rasulullah. Lihat gimana dermawannya Rasulullah. Kita bisa tiru beliau, insya Allah. Walaupun memang susah, tapi kita belajar dengan meniru akhlak-akhlaknya Nabi besar Muhammad. Sunnah-sunnahnya beliau semakin hari semakin baik daripada amal-amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi dari sini kita ini hadir peringatan Maulid, dari Maulid ke Maulid kita hadir acara biar kita punya perubahan akhlak kita, kebiasaan kita sehari, amal-amal kita, ibadah kita semakin kuat. Ya, jangan karena kita hadir Maulid ke Maulid rajin tapi ibadah kita, bakti kita sama orang tua kurang, ibadah kita kurang. Jadiin kita ini, motivasikan diri kita ini dengan hadir Maulid ini agar kita pribadi kita menjadi lebih baik. Tiru junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tiru para sahabat-sahabat yang meniru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting kita ini hidup di daerah atau di kampung yang mana mayoritas itu mencintai Rasulullah. Dengan mengadakannya peringatan Maulid seperti ini, dan juga lingkungan kita semuanya pengaruh, teman kita pun juga pengaruh. Makanya kan ulama kasih tahu, anil mar'i la tas'al an qarinihi, la tas'al wasal an qarinihi. Orang itu jangan tanya kepribadian seseorang, tapi tanya siapa temannya dia, siapa teman duduknya dia. Man jalasa ma'al akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Ulama kasih tahu siapa orang yang duduk sama orang baik, dia tiap hari senangnya ngumpul sama orang baik, maka Allah kumpulkan dia menjadi orang yang baik walaupun dia bukan orang yang baik. Pun sebaliknya, man jalasa ma'al asyrar ja'alallahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Kalau orangnya sukanya ngumpulnya sama orang jelek padahal dia orang yang baik, Allah kumpulkan dia sama orang yang jelek tersebut walaupun dia itu orang yang baik. Nauzubillah min zalik. Ya, karena kita tahu yang namanya teman biasanya kadang suka ikut temannya, jadi makmum. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Setiap teman kalau udah ketemu temannya diajak kemana aja biasanya manut, ngikut, nurut aja. Mau diajak maksiat ngikut, ya diajak ke sini ngikut. Makanya kita lihat teman kita, teman duduk kita, kalau dia baik ngajakin kita hadir Maulid, ngajakin kita ngaji, baik gak? Kita bakalan dapat apa yang kita inginkan. Kalau kita dapetin teman yang baik, kita temenin. Makanya ulama kasih tahu, fa in kana dza syarrin fajanib husuratan. Kalau tuh teman kita ngajakin kita ke tempat-tempat yang enggak baik, buru-buru jauhin. Fa in kana dza khairan, kalau dia baik, faqarinhu tahtadi, maka kita buru-buru kita temenin, ya ikutin, jangan ditinggalin. Insya Allah kita bakalan selamat dunia wal akhirat. Jadi paham ya? Insya Allah kita hadir Maulid ini biar kita punya perubahan, ibadah kita makin rajin, musola al husna penuh subuhnya, amin. Ya, kalau misalnya ini musola penuh, wah orang-orang kafir udah ketar-ketir, ya takut. Karena kenapa? Umat Islam semakin kuat, ya semakin berjaya. Kan umat Islam tuh ngelihatnya tuh, orang-orang ngelihatnya bagaimana sholatnya kita. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Ini bukan imaduddin sono ya. As-sholatu imaduddin.
Sholat itu tiangnya agama, ya. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sholat kita udah rusak, ya, fasadal jasad kullu. Rusak juga itu seluruh amal kita. Makanya sholat jangan ditinggal. Kalau orang udah berani ninggalin sholat, nauzubillah min zalik, bawa sial dia. Bawa sih. Kalau bisa kita didik anak-anak kita jangan pernah tinggalin sholat. Ya, subuh, waktunya subuh bangunin. Ya, orang tua nih, peran orang tua di sini dan juga anak, ya biar bakti sama orang tuanya. Pulang dari sini, ya cuciin kaki orang tuanya, ciumin kaki orang tuanya, minta maaf, jangan kurang ajar. Albirru la yabla, kebaikan itu nggak bakalan yang namanya purna, nggak bakalan sirna. Ya, orang tuh kalau udah ngelakuin kebaikan, insya Allah seluruhnya bakal baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Karena ngelihat muka antum udah pada lemes semua. Kalau nambah sejam lagi modalnya udah kesel, jangan ntar dilempar sendal lagi lah. Ya, insya Allah apa yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa kita amalkan, bisa kita tiru junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma wala fina wala ma'ala syaqiyan wala mahruma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.